Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada hari ini kita bertemu lagi di kelas otomotif. Kesempatan ini kita akan belajar tentang prinsip kerja mesin 2 dan 4 langkah. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dari teman-teman memimpin berdoa. Ya, sebelum kita mulai, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Harapannya dari doa tersebut kita bisa lancar nih dalam melaksanakan mencari ilmu dan wawasan. Gitu. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai prinsip kerja mesin 2 tak sama 4 tak. Sebelumnya saya bertanya dulu nih kepada teman-teman, apakah ada yang tahu mengenai 2 langkah dan 4 langkah? Cara kerjanya Pak, yang beda Pak. Oh iya, betul. Yang lain itu? Ada yang tahu? Kalau 2 tak itu keluar asapnya Pak, kalau 4 tak nggak ada asapnya. Oke, betul. Selain itu ada lagi? Cukup ya. Memang betul di antara 2 tak sama 4 tak itu banyak perbedaannya. Salah satunya tadi kalau 2 tak itu keluar asapnya dan kalau 4 tak itu nggak keluar asapnya. Oke. Selanjutnya dari tujuan per poin tersebut ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada nanti kita menjelaskan konsep dasar mesin pembakaran secara benar. Jadi untuk 2 langkah atau 4 langkah nantinya akan saya jelaskan konsepnya. Terus yang kedua membedakan prinsip dasar mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah. Berarti 2 langkah sama 4 langkah itu cara kerjanya berbeda. Terus yang selanjutnya ada mengidentifikasi tahapan kerja pada mesin 4 langkah. Jadi tahapan cara 4 langkah itu nanti apa aja nanti kita jelaskan. Terus ada yang terakhir mengidentifikasi tahapan kerja pada mesin 2 langkah. Nah nantinya yang akan kita pelajari. Ini semuanya untuk tujuannya nanti harapannya dari teman-teman bisa memahami semuanya. Yang pertama itu ada 2 langkah. Sebelum saya jelaskan di sini, saya ingin menjelaskan tersebut kepada teman-teman semuanya. Mesin bisa hidup itu karena ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada bahan bakar, yang kedua itu ada kompresi, yang terakhir itu ada api. Tanpa 3 tersebut, mesin tidak akan hidup. Tadi apa yang pertama? Kedua? Kompresi. Ketiga? Bahan bakar. Api. Ayo, sebetulnya mana ayo? Api ya, api. Nah, mesin tidak bisa hidup itu, mesin bisa hidup itu ada 3 langkah. Pertama bahan bakar. Jika mesin tanpa bahan bakar bisa hidup apa enggak? Gak bisa ya, karena suplai dari bahan bakar dan udara itu menghasilkan ledakan. Terus tanpa kompresi, apakah mesin bisa hidup? Gak bisa kan? Karena tanpa kompresi bahan bakar sama udara ketika tidak dikompresi itu gak bakalan meledak. Terus setelah itu tanpa api atau listrik, apakah bisa meledak? Tidak. Berarti 3 tahapan itu saling membutuhkan. Yang pertama itu ada bahan bakar, kompresi sama api. Nah, ini selanjutnya mesin 2 langkah. Ada yang tahu mesin 2 langkah? Pada terjadi pada motor apa aja? Coba. Alfa Pak. Oke, terus. Acting Pak. Oke, terus. Bravo. Hah? Bravo. Bravo? Iya, terus. Baja. Ninja. Oke teman-teman, Ninja. sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang tahu konstruksinya kerja 2 tak? Bisa angkat tangan? Yang tahu? Tahu nggak? Tidak Pak. Tidak. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran mesin 2 langkah ya. Ini menggambarkan konstruksi cara kerja 2 tak. Nah, ini saya jelaskan perputaran crankshaft itu searah jarum jam atau tidak? Ya, berarti ini mukanya ke kanan. Ini ada beberapa komponen, ini ada lubang buang, saluran transfer, isap kompresi, bak engkol, sama saluran isap campuran udara bensin, dan ditambah oli 2 tak. Berarti untuk komponen
dua tak itu cuma ini aja. Terus dua tak itu juga membutuhkan oli samping. Oli samping itu nantinya dicampurkan sama bahan bakar ketika nanti bisa masuk ke apa ini namanya? Engol. Jadi untuk pelumasnya dua tak sendiri di sini itu campur sama bahan bakar, tidak perlu masa sendiri seperti dua tak mata begitu. Terus caranya gimana Pak? Nah, cara kerjanya yang pertama itu dari piston dari atas atau TMA itu menuju ke bawah. Berarti ini putar ke kanan. Nah, ini ketika piston turun, maka bahan bakar dan udara dan oli mesin itu masuk ke sini. Nah, ini kan turun. Jadi untuk lubang output sama input itu terbuka semuanya. Berarti bahan bakar masuk. Itu langkah pertama. Ketika masuk sama ke atas, berarti dua satu langkahnya dua langkah ya. Yang pertama itu bisa kompresi, yang kedua itu usaha dan pembuangan. Langkah pertama itu piston turun dan menkompresi. Berarti setelah pistonnya turun naik ke atas menkompresi. Berarti ketika menkompresi saluran input sama output itu tertutup. Jadi tidak ada yang namanya udara bahan bakar ataupun input dari sini tidak ada yang masuk. Berarti istilahnya saluran udara dan bensin di sini sudah dikompresi. Setelah dikompresi, langkah 3 itu ledakan. Ketika piston sudah sampai di titik atas sudah di sini, berarti untuk businya itu memberikan bunga api, terus terjadinya ledakan untuk mendorong piston ke bawah. Setelah piston ke bawah, langkah 2 itu terus sisa bahan bakar sama ledakan itu dibuang oleh gerakan piston. Terus terjadinya lah bahan bakar masuk lagi. Nah, itu terulang lagi. Jadi untuk dua tak itu lebih simpel ya untuk secara pembakarannya. Terus untuk secara dua tak ya, untuk dua tak itu bisa dikatakan tenaganya itu lebih apa namanya? Gede, lebih responsif lah. Karena apa? Karena secara pembakarannya itu membutuhkan cuma 2 langkah saja. Jadi lebih simpel, biasanya sama menghasilkan cahaya banyak. Ini gambaran dari ledakan. Ketika sudah ledak, piston turun. Nah, nanti untuk sisa untuk bahan bakar masuk, terus sisa pembakaran langsung keluar. Tetapi terkadang bahan bakar yang berada di sini ketika masuk itu juga ikut keluar. Nah, itu salah satunya negatifnya. Ikut keluar kan itu terbuang, jadi boros banget mengenai dua tak. Nah, itu salah satunya cara kerja mesin dua langkah gitu. Mungkin teman-teman ada yang pertanyaan dulu sebelum lanjut mengenai dua langkah. Cukup ya. Untuk kelebihannya dua tak di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada bobot lebih ringan karena komponen cuma ringkas. Terus yang kedua tenaga lebih tinggi. Nah, bisa dikatakan tenaga lebih tinggi kenapa? Dan tahu tadi sudah dijelaskan. Komponennya sedikit. Betul. Terus apa lagi? Atau? Nah, untuk dua tak, kenapa tenaganya lebih tinggi? Karena yang pertama tadi satu putaran itu menghasilkan dua putaran mesin itu menghasilkan satu tenaga. Berarti satu putaran itu menghasilkan satu tenaga. Berarti cepatlah gitu. Terus selain itu bahan bakarnya itu sangatlah banyak yang masuk di ruang bakar. Itu terjadinya ledakan lebih efisiensi. Tetapi masuknya bahan bakar lebih banyak karena untuk masuknya bahan bakar dan udara itu tidak ada pembatasnya. Jadi masuk dan keluar itu enaknya. Yang pastinya kalau piston terbuka itu semuanya bisa masuk lah.
Terus yang ketiga itu lebih responsif. Ini salah satu keunggulan motor 2 langkah. Terus untuk kekurangannya apa? Ada yang tahu? Boros, terus Kebul. polusi udara, terus tidak ramah lingkungan. Terus yang memang efek banget ya untuk kekurangannya itu komponen sempat halus karena pelumasan itu dicampur dengan bahan bakar. Jadi untuk pelumasan di tensionnya itu sangat kurang. Jadi ya kurangnya itu. Nah ini masuk selanjutnya di motor mesin 4 langkah. Sebelumnya dari awal sudah sarapan belum? Lemes banget sih. Belum. Nanti sarapan dulu ya. Banyak sendiri tapi. Oke, sebelum itu saya ingin ajak teman-teman fokus nih. Ada teman-teman tahu mengenai tepuk fokus? Belum ya? Oke, saya katakan. Ini tepuk fokus ini. Ayo lupa ya, begini ya. Waduh, Pak Gun. Tepuk fokus. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Bilang ya. Tahu enggak? Enggak. Oke, nah gitu kalau nggak tahu tepuk siku, tepuk siku. Ini ya tepuk siku. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke ya, bareng-bareng ya, biar semangat lah, masuk pagi-pagi ngantuk ya, Zizan deh, ngantuk ya Zizan. Ya, oke ya, mulai dari 3, 2, 1. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Masuk ke suara nih ya, suara lah. Ben teman-teman semua suara apa tak menang baik ya. 3, 2, 1. Tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk pundak, tepuk. Loh, enggak bagus toh. Ayo lagi. Berarti gini, tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Ayo lagi dari awal. 3, 2, 1. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Lebih cepat. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan bagi kita sendiri. Jadi gini ya, untuk kita menghasilkan belajar yang efektif itu harus melalui salah satunya. Mas tadi tidur jam berapa mas? Jam 2:30 Pak. Wah, udah ngapain aja tuh? Jam 3. Ngeslot. Parah ini. Nah, fokus ya. Ini akan menuju dari 4 langkah. Ada yang tahu mesin langkah? Di motor apa aja? Supra, Supra. KPH Pak. Di sana punya motor GL. Ayo Pak. Oh, oke. Saya punya Pak. KPH. Maksudnya tuh motor empatan tuh kerja di motor kekinian ya. Pastinya baru-baru gitu. Terus untuk cara kerja 4 langkah itu membutuhkan 4 langkah. Namanya 4 tak ya, jadi 4 langkah. Apa aja yang pertama? Bisa. Kedua? Ketiga? Terakhir? Sama aja dengan 2 tak, tapi yang 4 langkah itu membutuhkan 2 putaran. Jadi karena apa? Karena tuh di 2 tak tuh bertambahan komponen-komponen yang di atas di sini. Ada yang tahu komponen di atas itu namanya apa? Lep Pak. Selain itu? Remsen Pak. Iya, selain itu? Noken. Noken. Selain itu? Karbu Pak, karbu. Nah, di sini tuh ada namanya klep input sama
output. Di sini ada busi. Ini apa namanya? Ya, terus ini namanya apa? Rantai. Oh, rantai. Lain kampret. Oh. Terus di sini ada namanya, terus di dalamnya tuh ada seal, terus apa ya? Hukumatan, pir dan segala macam. Nah, itu nantinya akan dibahas yang detail. Terus selanjutnya kita akan menuju di langkah cara kerjanya 4 langkah. Oke, di sini sudah ada. Ini output masuk tuh terbuka. Jadi dari awal pertama, langkah hisap tuh dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi itu langkah hisap. Ketika langkah hisap, nantinya clear input akan terbuka. Ketika clearnya terbuka, terus terjadinya udara dan bahan bakar dicampur terus masuk. Nah, ini terjadinya pertama langkah hisap. Jadi langkah hisap itu dari bawah atau dari atas? Dari atas. Mas Jidan kayaknya gak fokus dia maju sini, maju. Ini maju ya. Maju. Ada teman-temannya. Oke, ketika saya menyebut nomor tepuk satu ya. Oke. Ingat instruksinya apa namanya ya, suruhan. Ketika saya suruh tepuk satu berarti tepuk satu. Berarti kalau saya suruh tepuk berarti cukup gini ya, maksudnya apa ya, gini ya, apa sih namanya? Itu Kode gitu ya. Kode, oke. Mulai dari ini ya. Selamat pagi. 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 Selamat pagi. Pagi. Ulangi. Selamat pagi. Pagi. Siapa? Teman-teman nih. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu jawab. Jawab. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke. Tepuk satu. Fokus. Satu. Ya, fokus ya. Kalau satu doang dibagi ini. Oh, gini. Tadi kan tepuk kan? Misalnya gini. Kalau tepuk satu sini. Kalau satu gini. Oke. Tepuk dua. Tepuk tiga. Astaga. Fokus. Nah, ini fokus. Oke. Fokus ya. Satu. Satu. Apa ya? Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Oke. Jadi yang kedua gini. Kalau satu gini, yang kedua gini, yang ketiga gini. Itu ya. Yang keempat dari bawah. Itu ya. Yang kelima. Gitu. Oke, apa. Teman-teman bisa tiru ya. Tepuk satu. Teman-teman bisa tiru. Oh, iya. Ya. Iya, mengikuti lah ya. Ayo kamu komandannya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Oke. Lagi satu ya. Oke. Tepuk lima. Oke. Terima kasih Mas Jidan. Sama-sama. Lebih fokus lagi ya. Bisa. Oke, Mas Jidan, tadi langkah dari mesin 4 langkah, tadi langkah pertama apa? Empat langkah. Oh. Yang pertama dari titik mati bawah kemudian terjadi pengungkapan. Berarti langkah pertama itu menghisap apa nih? Udara dan bahan bakar. Oke, fokus berarti. Oke. Mungkin oke, yang kedua kita menuju langkah yang kedua dari pistonnya titik TMB titik mati bawah menuju TMA. Apa TMA? Nah, ini ketika langkah kedua itu apa namanya klepnya itu tertutup semuanya gitu. Ketika apa namanya klepnya tertutup semua terjadinya kompresi.
ketika jenazah satu menghisap bahan bakar sama udara, setelah dihisap maka dikompresi terus menuju piston ke atas. Ketika sudah menuju ke atas, itu dikompresi sampai di titik mati atas. Itu langkah yang kedua. Terus selanjutnya langkah yang tiga empat. Tiga. Ketika langkah tiga setelah dikompresi semua sudah disatukan sama piston, terjadinya apa? Pembakaran atau ledakan. Nah di sini peran dari penting ya, peran yang paling penting untuk mengeluarkan piston atau mendorong piston. Jadi ketika bahan bakar sama udara diledakkan oleh busi, terjadi ledakan, ledakan itulah yang mendorong piston ke bawah begitu. Ketika sudah pas sampai sini, piston nyala, sudah diledakan. Ledakannya seperti apa? Dor. Gitu. Gimana ledakannya? Dor dulu ya. Ketika sudah dor, terus piston menuju ke TM atau TM. Itu langkahnya ke 4. Terus selanjutnya langkah ke masa ke 4. Sibuk sama sini ada berapa ini? 3 ya. Cara lagi kasih maju. Terus langkah yang terakhir apa? 2. Langkah skor ini dari TM ke TM. Jadi setelah dari piston ini ke atas menuju ke bawah itu menghasilkan sebuah tenaga, tapi tenaga tersebut ada seperti sisa-sisa pembakaran seperti kayak nada sejauhnya bulat, apa sih namanya ya? Asap. Nah, menuju ke bawah, terus TF piston ini menuju ke atas. Nah ini ketika terakhir itu piston ini apa namanya? Klepnya itu membuka yang output, jadi mendorong sisa-sisa pembakaran itu dikeluarkan ke sini, gitu. Ya, sebenarnya kembali lagi ke sini ketika sudah mendorong sampai atas, ini ke bawah lagi terjadinya apa? Besar. Tadi yang ketika sudah langkah yang terakhir piston sampai atas, terus yang mendorong keluar sisa pembakaran dari atas ke bawah, dan itu tetap terjadinya ini lagi. Jadi nah ini terjadinya langkah siklus kerja 4 langkah begitu. Mungkin ada teman-teman ada tanyakan? Itu ya. Aku saya minta coba dari teman-teman menjelaskan salah satu. Mas Slamet, coba jelaskan mengenai proses 4 langkah siklusnya dari awal. Singkatnya aja ya. Ya, singkatnya aja. Ya, yang pertama yaitu langkah hisap, di mana lab in itu membuka dan menghisap bahan bakar dan udara. Terus Setelah itu langkah kompresi, lab in ditutup dan piston turun ke bawah. Dan yang ketiga yaitu langkah kerja ya, top power, yaitu di mana busi mengeluarkan percikan sebelum sampai di situ, itu busi sudah aktif dan terjadilah ledakan. Setelah ledakan terjadi, maka klep out akan membuka dan akan mengeluarkan bahan bakar dan udara yang sudah dibakar tadi. Setelah itu kembali lagi ke intake hisap lagi dan seterusnya. Kita tuh harus mengapresiasi ya pada seorang yang memang itu sudah diperjuangkan untuk memperhatikan. Ketika kita tidak mengapresiasi itu tidak ada yang namanya hidup itu penuh semangat misalnya. Terus selanjutnya untuk tadi 2 tak sama 4 tak muncul perbedaannya ya di antara di kopnya. Kop itu apa? Ada yang tahu kop? Head cylinder. Nah di sini perbedaannya. Nah di sini mesin 4 langkah itu menggunakan katup atau valve. Nah ini katunya, ini komponen tambahan ya, 4 langkah ya. Nah 2 langkah kan nggak ada karena
menggerakkan kato, Plato menggerakkan kato. Terus Plato menggerakkan kato. Nah, terjadinya seperti membuka, menutup bahan bakar udara sama pembuangan sisa bahan bakar. Nah, salah satunya ini yang komponen paling penting untuk siklus kerja 4 langkah. Di sini ada yang menerangkan mengenai komponen tambahan 4 langkah. Ya, silakan. Ada? Oke, lanjut ya. Nah, ada yang tahu ini foto siapa? Ini foto saya pas SMK, pas magang industri di PT Yamaha. Nah, ini saya lagi magang. Nggak ada teman saya di sini, Mas Adi. Ini satu magang, satu apa namanya? Satu PT ya, satu bengkel istilahnya. Nah, aku mulai dari 4 langkah. Ini yang pertama, efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Jadi untuk bahan bakar itu masuk tuh secukupnya. Jadi nggak ada yang namanya bahan bakar itu nanti keluar sama sisa-sisa pembakaran, jadi nggak ada. Nah, karena itulah kelebihannya jadi 4 langkah. Terus yang kedua, emisi gas buang yang lebih rendah. Apa yang dimaksud emisi gas buang? Jadi sudah disebutkan. Tahu? Sisa pembakarannya lebih rendah. Terus yang ketiga, tenaganya lebih stabil. Terus yang keempat, pemeliharaan lebih mudah. Yang kelima, karakteristik perjalanannya lebih ramah pemeliharaan. Itu salah satunya kelebihannya dari 4 langkah. Tapi lebih spesifikasinya untuk perbedaan dari 2 langkah antara 4 langkah itu ada di sini. Nah, di sini. Yang pertama dari 2 langkah dulu ya. 2 langkah itu ada yang pertama dalam satu siklus itu pembakaran hanya membutuhkan 1 putaran mesin. Jadi 1 putaran mesin sudah menghasilkan 1 tenaga. Terus yang kedua memakai ember sebagai pengganti klep atau power. Berarti di 2 langkah berarti gak ada yang namanya katup. Berarti adanya membran. Ya, itu yang menggantikan peran 4 langkah itu katup. Ya, ada salah satu di 2 langkah itu yang menggantikan katup itu membran. Terus yang ketiga itu tidak menggunakan oven atau caster. Nah, itu salah satunya perbedaannya. Terus yang keempat itu memiliki operasi primer dan sekunder. Yang kelima lebih responsif atau akselerasi lebih bagus. Terus yang terakhir itu menggunakan oli samping yang tercampur dengan bensin untuk pelumas truk, as atau rem. Nah, itu salah satu perbedaan dari 4 langkah. Kalau 4 langkah sendiri itu dalam satu siklus pembakaran, tapi kalau 4 langkah itu membutuhkan 2 siklus baru menghasilkan 1 tenaga. Terus kalau 4 langkah itu menggunakan klep atau kalkulator. Terus yang ketiga itu menggunakan motor as. Yang keempat itu memiliki kompresi primer. Yang kelima itu kurang responsif atau akselerasinya kurang daripada mesin 2 tak. Berarti untuk akselerasinya itu enak 2 tak daripada 4 tak. Yang terakhir itu hanya menggunakan oli dan tidak tercampur oleh bensin untuk melumas as crankshaft. Jadi untuk 2 tak itu olinya tuh sendiri untuk melumasi apa namanya, prokasnya itu memakai bahan bakar sama oli mesin. Tapi kalau 4 langkah itu olinya jadi 1, oli semuanya itu jadi 1. Nah, itu salah satunya. Oke, ini salah satu gambar pas lagi magang ya. Ini salah satunya ya, ini. Terima kasih, sekian. Mungkin ada pertanyaan? Saya bertanya Pak. Oke. Kenapa kalau film apa jenis klep ya Pak? Klep itu in dan X itu beda Pak? Ya, ukurannya Kecil berbeda. dan besarnya itu kenapa Pak? Oh gini, untuk klep in sama X itu lebih besar mana? In apa X? In yang pastinya ya. Karena apa? Ada yang tahu? Nah, untuk klep in kenapa kok dibuat sih lebih besar tuh klep in? Karena untuk percampuran bahan bakar sama udara biar masuknya di ruang baru lebih banyak gitu. Jadi kenapa kok dibuat lebih besar klep in daripada klep
klep X. Nah itu alasannya tersendiri. Yang pertama tadi untuk campuran bahan bakar sama udara itu masuknya di kolom bakar lebih efektif gitu. Jadi nggak ada yang namanya tersangkut-sangkut oleh klepnya gitu. Salah satu mungkin alasan dibuat lebih besar tuh mungkin itu alasannya yang pertama. Kemudian yang kedua lebih tepatnya biar saluran bahan bakar sama udara biar langsung ke ruang bakar begitu. Begitu Mas mungkin. Cukup dari teman-teman? Cukup Pak. Oke, sebelum saya akhiri sudah bertanya, sekarang waktunya bermain game. Mungkin dari teman-teman bisa membuka HP-nya untuk nyeken permainan ini. Oke dari teman-teman bisa scan dulu. Ini kita ya. Bumbunya kan banyak ya. Satu, baris. Masa ya? Waduh. Kodenya 061347. Di sini sudah ada Mas Faris. Terus ada Bisma. Nah ini sekalian saya absen ya untuk terakhir. Nah di sini akhirnya itu ada Mas Faris, Bisma, Zidan, ada apa lagi? Siapa ini? Selamat Pak, belum Pak. Waduh. Scan. Yuk. Ada Mas Selamat di sini juga. Berarti yang kurang Pak Tony, yang kurang Alek sama Alek. Alek Pak. Oh, Alek. Gaji. Pernah satu ini yang belum? Tony, Ton. Ya. Oh, Ini Mas Arfi belum masuk. Berarti ini masuk semua ya? Nggak ada yang nggak masuk ya? Oke. Mungkin untuk pertemuan kedepannya mungkin lebih rajin lagi ya. Karena tadi pertemuannya yang teman-teman tuh yang datang sangat telat kabeh ya. Ya Pak. Besok mulai dari itu harus stay di sini ya. Nanti kan bakal ada hadiahnya. Perasaan yuk. Oke, ini sudah terakhir ya. Kita mulai. Apakah you are ready? Gas. Yang pertama, Alek Pak, sinyalin. apa ya? Sebelum ke TikTok lo, dulu pertanyaannya harus dijawab. Sebelum ke TikTok gue. Ingat ya, itu menjawabnya cuma hitungannya sebelum ke TikTok, berarti seperti segera membaca. Nah, kalau segera membaca sama menjawab nanti akan ketinggalan poinnya. Gitu. Yang pertama di sini ada Mas Ardi, nomor 1 ya. Keren. Masih Mas Ardi nomor 1, masih Ardi. Bisma menyusul. Yang terakhir apa itu? pencet terus ya. Ardi sama Bisma ya. Yuk, coba. Wih, nomor 1 masih Ardi. Nomor 1 masih Ardi. Ya. Wih, di bawah Bisma. Oke, Bisma. Like apa? pencet terus ya. Nomor 1 Bisma ya. Lain. Wih, nomor 2 Zidan. Ketiga Selamat ya. Lebih cepat menjawab, waktu poinnya makin banyak. Nomor 1 masuk Bisma. Bisma. Langkah pertama adalah siapa lo? Nomor 2 Selamat Zidan di bawah. Walah,
Zidan yo, Zidan yo. Ya. Yo Zidan nomor 2 lagi yo, di bawah yo. Wih. Oke, masih ada beberapa orang yang belum jawab. Nomor 1 adalah Bisma, kedua Zidan, ketiga Karjiono, keempat Slamet, kelima ada Faris, keenam Jamuso. Kepala sekolah Pak. Oh, kepala sekolah. Ya. Oh iya. Yang ketujuh ada Mas Ardi, yang kedelapan ada Pak Tony. Mas Tony sudah selesai? Oh, siap dulu Mas. Oh iya. Anak cerdas Mas Tony. Ini Karjiono juga belum rampung. Nah ini yang dalam sempurna tuh Bisma sama Zidan, keren banget. Yakin. Nanti saya beli es krim ya nanti. Masih ada Karjiono sama Pak Tony. Pak Tony. Berapa Mas? Langkah pertama dan sisa langkah tadi apa? Bisa. Oke, terus yang terakhir. Salah satu kelebihan mesin 2 langkah dibandingkan 4 langkah apa? Oke, selesai semua. Oke ya, kita nomornya. Itu nomor 6 ya? Nah, yang terakhir yang tadi ada kepala sekolah, terus ada Slamet, Pak Tony, Faris, Alex, Karjiono, Zidan sama Bisma. Ini teman-teman, untuk pertemuan pada hari ini harapannya dari teman-teman bisa bisa memperhatikan materi yang disampaikan apa. Harapannya dari teman-teman itu bisa mengetahui apa yang perbedaannya itu langkah sama 4 langkah. Mungkin dari teman-teman untuk pertemuan berikutnya nanti akan membahas tentang karburator. Jadi nantinya kita berarti bahas tentang bahan bakar sama udara. Setelah itu kita akan membahas kompresi, yang terakhir itu ada bunga api. Nah itu salah satunya nanti untuk tahap-tahapan untuk mengenal otomotif biar secara gampang kita untuk mengerjakan sebuah perbengkelan seperti itu. Kurang lebihnya itu mohon maaf bila bisa pilih